Pembunuh berantai, yaitu individu yang melakukan banyak pembunuhan dalam jangka waktu lama, merupakan faktor mengerikan dalam perilaku kriminal yang membuat para kriminolog terpesona dan memicu kekhawatiran publik di seluruh dunia. Dan pembunuhan berantai secara global menyoroti beberapa pola yang tidak menyenangkan dan menyoroti perbedaan budaya, sosial, dan hukum yang melekat antar negara. Dalam video pertama ini, gue akan bikin 10 daftar psikopat dari Cina. Ayo kita mulai. Chen Yongfeng, pria kelahiran tahun 1983 ini telah melenyapkan 10 orang di Wenzhou di Provinsi Zhejiang, Tiongkok antara bulan Februari dan Mei 2003. Para korbannya adalah pesaingnya dalam usaha perdagangannya. Ia menjalankan usaha pengumpulan sampah atau bahasa kerennya semacam pemulung. Mereka akan memilih sampah untuk menemukan bahan yang tujuannya dapat dijual kembali. Ketika bisnis menjadi sulit, Chen mulai membujuk para pesaingnya untuk datang ke rumahnya dengan tujuan akan melenyapkan mereka. Singkat cerita, eksekusi pun dilakukan dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Korban dilenyapkan dan kemudian dipotong-potong sebelum bagian tubuh tersebut dibuang secara terpisah menyebar di seluruh kota. Tidak hanya melenyapkan mereka, Chen juga telah mengambil uang dari korbannya sebanyak kurang lebih sekitar 13 juta rupiah. Chen Yongfeng alias The Butcher ini ditangkap secara tidak sengaja. Jadi pada saat itu petugas polisi mengetuk pintu rumahnya dan memintanya memindahkan sepeda yang diparkir di luar rumahnya. Saat Chen membuka pintu, petugas polisi melihat rumahnya dipenuhi darah korban terakhirnya yang kebetulan juga pemilik sepeda tersebut. Berita tentang pembunuhan dan penangkapannya menimbulkan ketakutan pada masyarakat Wenzhou, yang mulai memandang orang luar dengan curiga. Polisi menemukan 229 bagian tubuh korban Chen di tempat pembuangan sampah di seluruh provinsi. Saking banyaknya, polisi memerlukan 29 tas untuk menampung semuanya bagian tubuh tersebut. Chen dijatuhi hukuman metong dan sebelumnya dia diperintahkan untuk mengganti uang yang telah dicurinya sebanyak 9 kali lipat oleh Pengadilan Menengah Kota Wenzhou. Ia pun dieksekusi pada tanggal 7 April 2004. Duan Guocheng, pria kelahiran tahun 1973 ini telah melenyapkan 13 wanita di Provinsi Hubei di Tiongkok Tengah. Pembunuhan besar-besaran dimulai pada bulan April 1999 ketika dia menyerang, merampok, dan membunuh seorang mahasiswa berusia 24 tahun. Ia juga mengambil kunci dan dompetnya. Semua korbannya adalah wanita muda berusia 20-an. Dia melakukan pelecehan terhadap beberapa dari mereka, namun tidak miwik-wik satupun. Awalnya dia menargetkan perempuan yang berjalan sendirian di jalanan gelap dan gang gelap, namun tak lama kemudian dia mulai menyerang mereka di rumah. Wanita pertama yang dia serang di rumahnya ditemukan dengan lebih dari 30 luka tusuk. Ketika eksekusi berlangsung di kota Wuhan, para perempuan mulai memotong rambut mereka dan berhenti mengenakan gaun merah karena ada rumor bahwa pelakunya menargetkan perempuan yang memiliki profil khusus tersebut. Hal ini membuat Duan mendapat julukan pembunuh berpakaian merah. Duan pernah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena perampokan pada tahun 90-an, dan dia menghabiskan sebagian besar masa remajanya di panti asuhan. Polisi yakin eksekusi besar-besaran yang dilakukannya ini adalah akibat dari masa remajanya yang kesepian dan kelemahan fisiknya. Ia pun dijatuhi hukuman metong dan dieksekusi pada tanggal 14 Maret 2003. Wang Fang, wanita kelahiran tahun 1966 ini telah melenyapkan 8 orang, 7 di antaranya adalah anggota keluarga besarnya. Dia menggunakan racun tikus ampuh yang disebut Dushuqiang, yang telah dilarang di Tiongkok sejak tahun 1991. Aksi tersebut dimotivasi oleh rasa cemburu yang berlebihan. Pembunuhan tersebut seharusnya bisa dihentikan lebih cepat, namun anggota keluarga Wang tidak pernah melaporkannya ke polisi karena mereka yakin rumah yang mereka tinggali berhantu. Dia melenyapkan salah satu keponakannya pada tahun 1996 dengan memasukkan racun ke dalam air dan memintanya untuk meminumnya karena dia merasa ibu mertuanya lebih memilih gadis itu daripada putrinya sendiri. Dia meracuni keponakannya yang lain 2 bulan kemudian karena dia merasa ibu gadis itu meremehkan dia dan suaminya.
Anak laki-laki lain menghadapi kemarahannya pada tahun 1999 karena ayahnya yang merupakan seorang kerabatnya telah bertengkar dengannya sebelumnya, dan dia kemudian meracuni 4 anggota keluarga lainnya, termasuk mertuanya. Wang akhirnya tertangkap setelah dia meracuni kekasihnya yang berusia 57 tahun. Dia melenyapkannya karena menurutnya dia selalu gagal menepati janjinya. Ia pun terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman metong. Buat kalian yang pasangannya suka tidak tepat janji, jangan sampai begini ya. Cukup tempeleng bolak-balik saja. Huang Yong, pria kelahiran tahun 1973 ini diketahui telah melenyapkan 17 korbannya yang masih remaja dan semuanya adalah laki-laki. Namun menurut pengakuannya, korbannya sebanyak 25 orang. Layaknya orang kurang kerjaan, ia melakukan aksi tersebut karena ingin tahu bagaimana rasanya menjadi seorang penjahat. Dia secara khusus menargetkan laki-laki muda, karena laki-laki yang lebih tua terlalu waspada dan melenyapkan perempuan akan membuatnya bukan pahlawan alias cemen. Eksekusi pertamanya pada bulan September 2001 dengan membujuk korbannya yang ia temukan di tempat bermain video game dan kafe internet untuk pergi ke rumahnya dengan kedok memberi mereka pekerjaan atau mendanai pendidikan mereka. Dia lalu mengikat mereka ke mesin pengolah mie yang disebutnya kuda hobi cerdas, sebelum mencekik mereka sampai metong dengan kain. Dia kemudian menyimpan ikat pinggang mereka sebagai kenang-kenangan. Huang ditangkap pada bulan November 2003 setelah calon korban melarikan diri dan memberitahu polisi. Polisi menemukan mayat lebih dari 12 anak laki-laki di apartemennya. Huang dihukum atas 17 dari 25 pembunuhan. Dia dijatuhi hukuman mati dalam persidangan yang berlangsung selama 3 jam pada bulan Desember 2003. Lebih dari 300 orang menghadiri persidangan, dan pengadilan memasang pengeras suara sehingga orang-orang di luar dapat mendengar proses persidangan. Wu Yangdong, pria kelahiran tahun 1965 ini melenyapkan 10 orang di kota Shenzhen dan Nanjing antara tahun 1999 dan 2003. Aksi brutalnya dimotivasi oleh uang dan kemarahan. Korban pertamanya adalah pacarnya, yang ia lenyapkan dengan kapak karena memintanya untuk berpisah dari istrinya. Keesokan harinya, dia juga melenyapkan putrinya dan membuang tubuh mereka berdua ke dalam sumur. Dia juga melenyapkan pacarnya yang lain, bersama saudara perempuannya, pada bulan Oktober 2001. Diketahui sebelumnya, dia telah merampok dan juga melenyapkan 3 pengemudi truk, seorang pengendara sepeda motor, dan seorang rekan kerjanya. Dia juga melakukan eksekusi berbayar dalam periode ini. Kejadian tersebut terungkap pada tahun 2004 setelah dia dijatuhi hukuman metong karena melenyapkan suami dari pacarnya pada tahun 2003. Meskipun Wu mengakui kejadian tersebut, dia menolak untuk mengaku bersalah karena dia bukan satu-satunya yang terlibat dalam aksi tersebut. Dia juga mengatakan kepada pengadilan bahwa dia tidak bisa berhenti setelah aksi pertama meskipun dia tahu dia akan ditangkap dan dijatuhi hukuman metong. Song Jinghua, pria kelahiran tahun 1979 ini telah melenyapkan 9 wanita di Beijing antara tahun 2005 dan 2007 hanya karena mereka mirip dengan mantan pacar saudara laki-lakinya. Beberapa tahun sebelumnya, dia dan saudara laki-lakinya telah merampok dan melenyapkan seorang pengemudi di Gongti karena dia menolak memberi mereka uang perlindungan. Pacar saudara laki-lakinya menghilang pada hari naas tersebut, hanya untuk muncul kembali untuk bersaksi melawan mereka di pengadilan, membuat Song percaya bahwa dialah yang menyerahkan mereka. Saudara laki-lakinya yang berusia 18 tahun dijatuhi hukuman metong, sementara Song Jinghua yang saat itu berusia 17 tahun dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Dia dibebaskan pada tahun 2002 dan kemudian bertemu dengan Yan Jingwan, yang membantunya dalam aksi tersebut. Karena Song tidak dapat menemukan mantan saudara laki-lakinya, dia akan menipu gadis-gadis yang mirip dengannya ke dalam mobil, lalu dia merampok dan melenyapkan mereka. Ketika jumlah korban bertambah, mereka menyewa sebuah apartemen di mana mereka melenyapkan dan memotong para wanita tersebut. Song dan Yan ditangkap pada bulan November 2007 setelah melenyapkan seorang tetangga perempuan yang melihat Song sedang mencoba mengubur kepala seorang perempuan.
Song mengatakan dia menganggap pembunuhan itu merangsang dan tahu dia akan ditangkap. Dia dieksekusi pada 27 Mei 2011. Li Pingping, seorang supir taksi kelahiran tahun 1960 ini telah melenyapkan 7 orang. 4 di antaranya adalah kupu-kupu malam yang dia bujuk untuk datang ke rumahnya antara November 2002 dan April 2003, ketika dia menjadi sopir di sebuah perusahaan taksi Beijing. Dia menargetkan si kupu-kupu karena dia yakin mereka menghasilkan uang lebih mudah dibandingkan supir taksi. Dia akan menjemput mereka dari klub malam dan wik-wik dengan mereka sebelum dilenyapkan dan dipotong-potong, yang kemudian membuang tubuh mereka ke tempat pembuangan sampah dekat rumahnya. Dia juga menikam mantan majikannya Song Shuitan hingga tewas, bersama istri dan anak perempuan Song. Dia melenyapkan mereka bertiga karena Song memecatnya pada tahun 1995. Li juga dituduh membakar rumah seseorang pada tahun yang sama. Dia ditangkap pada bulan Juni 2003 dan dijatuhi hukuman metong pada bulan Maret 2004. Istrinya dikirim ke penjara selama 15 tahun karena membantunya dalam pembunuhan dan menyimpan barang curian. Yo Wen, supir taksi lainnya yang dikenal sebagai iblis taksi, memulai aksi-aksinya setelah sang istri memberhentikan kehamilan tanpa izinnya. Dari bulan Juli 2003 hingga dia ditangkap pada bulan November tahun yang sama, dia melenyapkan 6 wanita. Dia menjemput para wanita tersebut pada malam hari dengan taksinya dan mencekik mereka sampai metong. Ia membuang mayat mereka di sumur atau di luar kota. Dia melenyapkan salah satu korbannya karena dia ingin berselingkuh dengannya untuk membalas dendam pada suaminya. Pria kelahiran tahun 1965 ini menyimpan catatan secara terperinci tentang aksinya tersebut, termasuk tanggal eksekusi dan tempat dia membuang mayatnya hanya karena dia ingin membantu polisi menemukan mayat tersebut setiap kali dia ditangkap. Penduduk Anshan, tempat aksi itu terjadi, merayakannya dengan kembang api ketika berita penangkapan Yo sampai ke kota. Para pengemudi taksi juga ikut merayakannya, karena bisnis mereka terkena dampak negatif sejak aksi tersebut karena orang-orang berhenti menggunakan taksi pada malam hari. Dia pun dijatuhi hukuman metong. Gong Runbo, pria kelahiran tahun 1973 ini melakukan wik-wik dan melenyapkan 6 anak di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok antara bulan Maret 2005 dan April 2006. Dia juga memikat dan melakukan perwik-wikan terhadap 5 anak lainnya, meskipun dia tidak melenyapkan mereka. Semua korbannya dibujuk dari kafe internet dan berusia antara 9 dan 16 tahun. Dia ditangkap pada tanggal 28 Februari 2006, ketika calon korban melarikan diri dan memberitahu polisi. Polisi menangkapnya di sebuah kafe terdekat dan menemukan 4 mayat membusuk yang menunjukkan tanda-tanda pelecehan di rumahnya. Pakaian anak-anak, tulang berserakan, dan lebih dari 10 pasang sepatu anak juga ditemukan di dalam rumah. Sebelum pembunuhan ini, dia menghabiskan 8 tahun penjara karena miwik-wik seorang gadis muda. Meskipun polisi hanya bisa menghukumnya atas 6 pembunuhan, bukti forensik menunjukkan bahwa dia mungkin telah membunuh sebanyak 20 anak. Dia dijatuhi hukuman metong. Zheng Kaigui, pria kelahiran tahun 1964 ini merupakan mantan polisi tentara pembebasan rakyat yang menjadi pembunuh berantai dan perampok ban. Ia diduga melenyapkan 6 orang di barat daya Tiongkok mulai tahun 2004. Dia juga terlibat dalam penembakan fatal pada tahun 1995. Pembunuhannya mencapai puncaknya pada tahun 2012 ketika dia melenyapkan seorang pria dan merampas sekitar 280 juta rupiah darinya di luar ban di Nanjing. Lebih dari 13.000 petugas polisi dan 2 helikopter dikerahkan untuk menemukannya. Zheng digambarkan sebagai penembak jitu yang sangat terlatih dan ahli penyamaran yang terampil menghindari pengawasan. Mungkin semacam Rambo begitu ya. Polisi memasang penghalang jalan dan menggeledah kafe internet, hotel, bus, dan kereta api. Penumpang laki-laki yang akan melakukan perjalanan jarak jauh dengan angkutan umum wajib menunjukkan kartu identitas.
Bank meningkatkan keamanannya dan polisi bersenjata mulai mengawal orang-orang yang ingin melakukan penarikan besar-besaran. Hadiah sekitar 270 juta rupiah awalnya ditawarkan kepada siapa saja yang memberikan rincian yang mengarah pada penangkapannya. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi hampir 4 miliar rupiah. Hingga Mei 2012, dia belum ditangkap. Tidak ada informasi tambahan apakah Zeng telah tertangkap atau masih berkeliaran bebas saat ini. So jadi itu 10 cerita pembunuh berantai dari Cina versi Pojok Kepo. Kalau ada informasi yang kurang tepat, komen di bawah ya. Jika suka video ini jangan lupa subscribe, like dan share ya untuk bantu channel ini terus berkembang dan dapat memberi pengetahuan tentang apa yang terjadi di luar sana. Gue pamit dulu, bye.